Halo, kita berjumpa dalam acara percakapan atau kurang lebih ini sebuah perayaan peringatan untuk memperingati ulang tahun ke-80 dari seorang sahabat, seorang tokoh, seorang pemikir, seorang penulis, wartawan, dan juga penyair dan belakangan aktif sebagai seorang perupa. Seperti Anda bisa lihat, Mas Gunawan Muhammad, sahabat kita, belakangan memang menggeluti seni rupa, banyak sekali lukisannya, sangat menarik. Tapi kali ini kita akan bicara satu aspek dari Mas Gun yang menurut saya juga merupakan aspek yang sangat penting, yaitu bagaimana Mas Gun melihat pemikiran para tokoh pendiri bangsa dan bagaimana posisi Mas Gun sendiri dalam konteks pemikiran kebangsaan di Indonesia saat ini. Saya saat ini bersama dengan seorang political scientist, Mas Celi. Terima kasih. Sahabat, Rizal selamat siang. Malarangeng Ya, Di. adalah seorang pemikir, seorang penulis juga, dan sedikit banyak punya kesamaan dengan Mas Gun. Jadi latar belakangnya kalau Mas Gun juga keluarganya banyak terlibat dalam politik ya, kemudian juga punya kepedulian sosial, aktif dulu ya melawan kolonial pemerintah kolonial Belanda dulu, keluarga Mas Gun. Mas Celi juga berasal dari keluarga yang punya kepedulian sosial dan politik, yang ayah dulu ya pernah menjadi bupati ya dulu ya di Sulawesi ya, Sulawesi Selatan ya di Parepare. Nah, kita akan mencoba membaca Mas Gun, melihat bagaimana tulisan-tulisan Mas Gun yang banyak membahas para tokoh nasional. Kita tahu Mas Gun banyak menulis dari mulai tentang Bung Karno, tulisan-tulisan tentang bagaimana Pancasila dulu lahir. Ini menurut saya salah satu tulisan yang wajib dibaca dari Mas Gun. Ada tulisan tentang Tan Malaka, tentang Hatta, tentang Syahrir, Kartini dan lain sebagainya. Kita kali ini akan mencoba berkelana bolak-balik melihat bagaimana Mas Gun melihat para tokoh bangsa tadi dan mencoba merefleksikan pikiran-pikiran Mas Gun tadi dengan kondisi kebangsaan kita hari ini. Mas Celi, pertama saya mau nanya dulu. Yes, kalau pertama selamat ulang tahun dulu. Selamat ulang tahun dulu untuk Mas Gun. Muda terus, sehat terus, semangat terus. Sehat terus menulis ya Mas ya, dan melukis. Iya dong, iya dong. Hidup gak boleh berhenti. Betul. Saya ingin tanya dulu ke Mas Celi. Mas Celi, menurut Mas Celi ya, dalam konteks pemikiran kebangsaan, ini Mas Gun banyak bergulat dengan para pemikir kebangsaan kita sebelumnya. Bagaimana pemikiran Mas Gun ini dalam konteks melanjutkan apa yang dulu sudah digagas oleh para pendiri bangsa dari mulai Bung Karno, Hatta, Syahrir dan lain sebagainya, dalam konteks pemikiran tentang Indonesia, tentang menjadi Indonesia. Bagaimana Mas? Nah, ini saya kira kalau kita bisa jawab pertanyaan itu langsung atau kita putar sedikit. Boleh putar sedikit, jadi, kita bikin kan santai aja. Long durée, ya. Kalau orang sejarawan Prancis bilang long durée. Ya. Kan ulang tahun 80, betul. Jadi kita tidak ngambil satu-satu gitu ya. Walaupun kalau langsung tadi kalau saya bilang tulisan Mas Gun terbaik dalam soal pertanyaan itu, bagi saya tentang Soekarno dan tentang Rendra. Nanti saya jelaskan kenapa. Ada Soekarno dari kaum pemimpin dan politisi, tetapi ada Rendra. Tapi nanti kita lihat dulu cocok Gunawan kalau menurut saya seperti apa sih. Orang bilang panjang banyak, penulis yang paling panjang lah dalam sejarah Indonesia gitu, paling banyak. Ininya kalau kita lihat kan hampir semua tema yang penting dalam kehidupan ditulis oleh Mas Gun. Tipe semacam ini kalau kita cari padanannya dalam sejarah ini, sekali lagi long durée ya. Kita jangan terkungkung di Indonesia. Kalau ini kan Mas Gun tubuh dari wartawan, ini mengingatkan saya tokoh sosok yang sama pada puncak zaman Victoria di Inggris pertengahan abad 19 itu, pendiri The Economist. Orang kedua yang menjadi editor itu Walter Bagehot. Dia menulis tentang John Stuart Mill, filsafat, dia menulis tentang sejarah, dia menulis tentang uang, dia menulis tentang kultur populer zamannya. Mempelajari segala hal, menulis segala hal. Jadi dia menjelaskan hal-hal yang penting dalam kehidupan. Dengan kebetulan tempo kan Mas Gun. Kalau kita tarik mundur lebih jauh lagi, kalau saya teringat pada Voltaire. Ini manusia pencerahan. Voltaire menulis tentang novel, ya, dia ngeledekin orang, ngeledekin Leibniz, ngeledekin ini gitu. Dia tidak ada teori Voltaire tentang sejarah, tetapi kan
sebuah attitude terhadap kehidupan. Dia juga menjelaskan eh, bagaimana kita mengerti pemikiran Isaac Newton. Waktu itu kan 100 tahun setelah Newton, nggak semua orang mengerti bagaimana optik dimengerti, bagaimana gravitasi dimengerti, bagaimana matematika, kalkulus. Newton sampai pada penghitungan kalkulusnya. Dia menulis buku tentang itu. Dia menulis sejarah tentang Raja Louis XIV. Jadi tidak ada teori Voltaire tentang politik. Yang ada adalah pandangan hidup tentang bagaimana kita harus mengerti berbagai hal yang penting dalam kehidupan. Nah, bagi saya setiap peradaban yang besar, setiap bangsa yang besar, ya kaya dengan berbagai macam segi cara pandang terhadap hal-hal yang mulia dalam hidup, itu harus memiliki penulis-penulis. Kalau sebagian orang bilang sebagai manusia Renaissance, sebagian orang bilang sebagai manusia pencerahan, yang sekarang orang bilang ini multitasking banget gitu kan, semua hal mau dilakukan, melukis, tapi kan memang harus ada penulis-penulis, tokoh-tokoh seperti itu yang membuat kita ini, kalau kita pakai satu kata yang tepat menggambarkan sosok seperti Mas Gun, barangkali a distiller of life. Jadi distillation itu kan menyuling, menyarikan. Orang ini dengan intelijensia yang dengan perasaan yang peka pada kehidupan mampu menyarikan baik bacaan maupun pengalaman hidup menjadi butir-butir yang bisa gampang dimengerti, dipertautkan dengan yang lain dan ditulis jadi berbagai tulisan yang menarik. Voltaire memilih novel, memilih sejarah, ada orang memilih tulisan panjang. Menurut saya kan lagi sedang mengikuti Churchill, lagi senang membaca Edward Gibbon. Ini nulisnya 6 jilid. Tapi itu kan format kreatifnya, bentuknya, jiwanya kan sama sebenarnya. Kedalaman mereka dalam melihat apa yang penting dalam kehidupan itu tipikal. Nah ini karena itu dengan cara pandang seperti itu kita lihat bagaimana sosok seperti ini. Kita beruntung bahwa ada tipikal orang seperti itu yang ada dalam kebudayaan Indonesia modern. Saya tadi kan sempat ngobrol, buku pertama di Indonesia yang terbit dalam bahasa Melayu itu baru 160 tahun yang lalu. Buku Raja Ali Haji, Tata Bahasa Melayu yang terbit di Melaka. Sejarah kita kan masih muda. Dan abad 19 nggak banyak pergolakan pemikiran. Dalam bahasa kita ya. Baru tadi kan kita belajar sejarah tahun 30-an muncul Pujangga Baru, tahun 45 angkatan 45 angkatan baru. Kemudian tetapi dalam muda peradaban tertulis kita kan muncul tokoh-tokoh yang cemerlang yang membuat kita belajar banyak hal, sadar tentang kaitan-kaitan hal yang penting dalam kehidupan dengan satu perspektif yang kaya. Nah inilah fungsinya Walter Bagehot di Inggris zaman itu, itulah pentingnya Voltaire zaman itu, itulah bagi saya pentingnya Gunawan Muhammad pada anak-anak muda Indonesia yang membaca karya-karyanya. Nah kalau kita lihat yang spesifik, banyak hal ya, namanya juga Anda bahas Edward Gibbon dari sudut mana. Bukunya kan memang Decline and Fall of Roman Empire, tapi kan dia tidak cuma berbicara tentang bagaimana Romawi muncul dan jaya kemudian 1000 tahun kegelap, tapi kan banyak hal, institusi, dia mengikuti Montesquieu, the spirit of the law. Jadi sosiologi dari kehidupan masyarakat. Nah itu kan banyak. Nah pada seorang Gunawan juga kita bisa melihat dengan cara pandang seperti itu. Tapi kalau kita mau ambil tadi menjawab pertanyaan Andi, ini kan saya melingkar-lingkar dulu nih supaya long dure, 80 tahun kan, long dure. Jadi kalau kita mau menjawab itu dari segi kebangsaan, favorit saya tulisannya adalah Bung Karno dan Rendra. Satu politisi, pemimpin perjuangan, perumus proklamasi, yang satu seniman. Rendra dulu. Jadi yang menarik, distillation. Jadi tidak ada teori Gunawan Muhammad tentang bangsa. Tidak ada teori Gunawan Muhammad tentang sastra atau puisi. No. Voltaire tidak berteori. Walter Bagehot tidak berteori. Tapi dia distill apa yang penting. Kalau kita baca tulisan yang Rendra 70 tahun. Itu kan langsung dia, di situ ada kutipan Rifai Apim misalnya. Tradisi kita tinggal kenapa? Batu melulu. Satu ungkapan yang langsung mencerminkan pandangan satu generasi tentang masa lalu. Atau kalau Elisabana, danau,
yang tenang tiada beriak. Indonesia harus menuju pada gelombang di laut lepas. Itu kan menyarikan pandangan seperti ini. Kemudian Rendra bisa mengutip Rendra pada konteks yang tepat. Indonesia itu tradisinya seperti kasur tua. Enaknya cuma buat tidur nyenyak. Itu kan kita tersadar bahwa satu kalimat yang bagus dalam konteks tertentu bisa menggambarkan bagaimana sih seorang anak muda pada zaman itu berusaha menempatkan Indonesia. Berusaha menempatkan dirinya dalam sebuah zaman yang bergerak. Pada ujungnya Mas Gun sampai pada Rendra yang memuja kreativitas. Nah ini a distillation of the age. Lewat kata-kata yang indah, berisi, dan membuat kita sadar tentang sambung menyambungnya perasaan keindonesiaan dari satu zaman ke zaman yang lain. Tahun 30 ada takdir dengan itu, ada Rifa Abel, batu semua. Tidak ada apa-apa. Itu kan, kata-kata itu kan, ya itulah fungsinya Edward Gibbon di Inggris. Itulah fungsinya Voltaire kan. Dia bukan berjuang lewat gerakan sosial politik. Dia bukan menggerakkan orang lewat partai politik, menggerakkan orang lewat kata-kata. Seperti kata, saya ingat lagi Winston Churchill mengalahkan Hitler dengan mobilisasi bahasa Inggris. Itu penghargaan dari John Kennedy kepada waktu memberikan penghargaan citizenship pada Winston Churchill. Jadi Gunawan melihat, menulis tentang Rendra, ya, tapi yang dia lakukan adalah distillation of the ages. Ini kan itu fungsinya, bukan berteori tentang sejarah Indonesia atau kebangsaan Indonesia gitu. Nah, pada saat menulis soal Soekarno, kan banyak orang nih suka dengan Soekarno, ya PDIP lah apa, tapi nggak ngerti esensi Soekarno bagi keindonesiaan dan di mana Soekarno yang paling penting. Itu kan orang nggak tahu Soekarno pemimpin besar revolusi lah apalah. Tetapi yang paling penting adalah Soekarno 1 Juni. Pada saat dia distillation dari berbagai pendapat yang dia lihat dengan kenyataan sosial Indonesia. Kebangsaan Indonesia kata Soekarno. Paling penting pada saat dia bicara sebelum proklamasi, di 2 bulan sebelum proklamasi, adalah bagaimana Islam dan non-Islam. Bagaimana kelompok yang berbeda, terutama agama, itu bisa saling menyatu dalam satu negara kebangsaan yang sama. Itu kan Bung Karno yang paling penting. Seluruh pidato dan tulisan Bung Karno yang paling penting, Bung Karno 1 Juni 45. Pidato Pancasila. Dan dia bicara dengan begitu bagus. Nah, Gunawan mengerti pentingnya itu. Dan menulis tentang itu dalam semangat yang, ya Gunawan Muhammad kan kata-katanya beda. Nah, banyak penulis tentang Soekarno, mau Bernard Dam lah, apalah segala macam, nulis pinggirannya Soekarno. Banyak orang menulis tentang apa yang tidak penting pada Soekarno jadi penting. Kan itu. Nah, seorang distiller of the age yang bagus seperti Gunawan, dia mengerti. Oke, saya waktu mahasiswa paling ingat kata-kata Mas Gun soal Soekarno. Ada 2 Soekarno. Masih mahasiswa nih, 2 Soekarno, gila nih. Soekarno tua dan Soekarno muda. Nah, Soekarno tua pemimpin revolusi segala macam tuh. Yang akronimnya segala macam jadi membuat sejarah jadi buntu. Tapi Soekarno muda di pembuangan, pengalaman hidup dengan bacaan yang luas, dia sarikan. Dan dia keluarkan dalam konsep negara kebangsaan pada pidato sejuta. Nah, orang yang mengerti ini, di mata saya pada saat saya membaca berbagai macam elemen sejarah Indonesia adalah Gunawan Muhammad. Yang lain nulis tentang macam-macam. Yang nggak penting jadi penting. Bernard Dam nulis soal apalah inilah ini segala macam. Terakhir ada yang nulis dari, sayangnya bekas editor majalah ekonomis tentang Soekarno yang nulis soal ini soal itu. Tapi dia nggak ngerti bahwa esensinya Soekarno adalah itu. 1 Juni. 1 Juni di mana dia bicara bahwa Indonesia hanya mungkin jika kita punya negara kebangsaan. Di mana semua kelompok bisa damai, bisa bersaing, ya, perbedaan paham itu kita satu hati. Dia mengutip dari dari ungkapan Latin, semua buat satu, satu buat semua. Nah, itu keren tuh. Nah, itu puitika yang dalam artinya. Dan itulah tugas penulis-penulis
yang menyampaikan pada kita imajinasi yang seperti ini. Sehingga ya bangsa kan imajinasi. Iya kan? Bangsa kan imajinasi. Jadi tetapi imajinasi kita dalam frame tertentu di mana dia menjadi imajinasi yang konstruktif, positif, saling mengikat dalam dalam semangat yang sama, syukur-syukur dalam bahasa yang indah. Nah, ini kan nggak gampang toh. Tetapi kita bersyukur karena itu. Menarik ya, Mas Celi menganalogikan Mas Gun ini sebagai orang atau bagian terbaik dari Mas Gun ini adalah kemampuan Mas Gun di dalam menyarikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para tokoh bangsa ini dan menyajikannya kepada kita. Dan itu membuat banyak orang itu tercerahkan, memahami betul apa esensi dari pemikiran Bung Karno, kenapa Rendra penting dan lain sebagainya ya Mas Celi ya. Nah ini ada aspek lain yang juga menurut saya ini menarik ya. Mas Gun ini punya background seorang wartawan, seorang penulis. Dan kita tahu hampir semua para pendiri bangsa kita juga punya background wartawan, penulis, editor dan lain sebagainya ya. Nah kemudian juga kita melihat bahwa salah satu hal yang, satu aspek yang sering disinggung oleh Mas Gun, terutama dalam soal Indonesia adalah penekanan bahwa Indonesia itu dibangun atas usaha bersama. Bukan satu kelompok saja. Itu aspek yang penting yang selalu diulang-ulang oleh Mas Gun ketika dia menyitir Hatta dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana Mas Celi melihat pemikiran Mas Gun dalam konteks melihat keindonesiaan tadi gitu loh. Kalau tadi Bung Karno pada tanggal 1 Juni coba merumuskan Pancasila yang menjadi dasar kita sekarang. Bung Hatta, Syahrir dan lain sebagainya juga merumuskan apa itu arti menjadi Indonesia pada masanya. Nah dalam konteks Mas Gun, bagaimana Mas Gun ini menerjemahkan pemikir-pemikir sebelumnya itu dalam konteks kebangsaan? Apa itu makna menjadi Indonesia? Saya kira sumbangan Gunawan pada pandangan kebangsaan, saya kira bukan. Pada konsep itu, bukan cara menjawab seperti itu. Tapi yang ada suasana hati, framing. Ada meta naratif di situ yang tadi Andi bilang, solidaritas sosial. Pentingnya solidaritas sosial, pentingnya kebebasan. Ini kan tradisi panjang, kau penulis, apalagi seniman, segala macam itu dikatakan apa tidak dikatakan. Kebebasan, creativity, itu menjadi meta naratif yang kita bisa temui di balik semua, di balik semua tulisannya. Jadi pertanyaannya adalah apa sebenarnya nilai-nilai yang paling banyak atau paling mendominasi di tulisan itu. Kan itu sebenarnya kan. Kebebasan, solidaritas sosial, nilai-nilai yang manusiawi yang gampang tersentuh pada nasib orang yang menderita. Ini salah satu tulisan terbaik Mas Gun kan kalau dia, saya mau katakan komentator, tapi kalau dia gitu, ada anak yang nasibnya malang banget gitu, dia tulis langsung, nggak pakai teori, nggak pakai apa, tapi perasaannya keluar, itu kan Gunawan Muhammad yang beng gitu. Nah itu kan bukan teori, tapi dia mungkin kita bisa sebut attitude, mungkin kita bisa sebut sebagai frame, cara pandang. Kalau saya, karena saya lahir dari tradisi ilmu sosial, saya akan bilang itu sebagai sebuah meta naratif, sebagai nilai-nilai dasar yang membentuk seseorang. Nah, pedangnya adalah catatan pinggirnya. Tetapi apa yang dia inginkan dengan pedang itu, bagaimana dia melihat realitas itu, saya kira is driven by fundamental ideas. Nah, fundamental ideasnya itu yang saya bilang. Kan ada penulis kan yang bisa menyelam cukup dalam. Ada di permukaan, ada di tengah-tengah. Tetapi orang-orang seperti Churchill, menurut saya ya, seperti Orwell, seperti Gibbon, seperti Gunawan Muhammad, seperti Voltaire, mereka kalau diandaikan sebagai penyelam untuk mencapai nilai-nilai dasar tadi, mereka menyelamnya cukup dalam. More than most people. Nah, karena itu bagi kita penulis seperti ini sangat mahal untuk kebudayaan Indonesia modern. Kenapa? Kita nggak punya banyak. Jangankan sekarang, dulu juga nggak banyak. Saya kan tadi berusaha selalu menjelaskan bahwa betapapun kita kagum pada pemimpin bangsa kita. Mereka semua punya jasa, Hatta, Syahrir misalnya. Tadi penyair sastrawan Pujangga Baru tahun 30-an. Bagus sumbangannya, bertukar tangkap dengan lepas lah macam-macam.
Tetapi kan dari segi keilmuan dan pengetahuan mereka terbatas. Mungkin kondisinya terbatas. Para pemimpin bangsa kita juga, selain Soekarno ya, Soekarno bacaannya sangat luas dan dia mampu distillation of the ideas. Orang seperti Hatta dan Syahrir, betapapun bagusnya peran mereka, saya menghargai itu. Tapi tulisan-tulisan dan bacaan mereka menurut saya sempit. Apalagi Tan Malaka. Tan Malaka itu kan bagus sebagai aktivis. Dia sangat jelek sebagai pemikir. Saya begitu baca, aduh ini nggak matang. Pengendapan mereka karena bacaan yang tidak terlalu luas. Misalnya tulisan Bung Hatta tentang sejarah pemikiran Yunani itu kan sangat elementer. Walaupun kita tahu kadang-kadang dia mulai di Buvendigul, dia bawa itu ke Banda Neira. Dia mau bawa ke pesawat, Syahrir bawa Omdas, anak kecil. Pesawat Catalina gak cukup orang. Syahrir bilang, tinggalin aja buku-bukunya. Hatta bilang, bukan saya gak mau belain buku, tapi kan ini buku yang saya tulis sejak dari Buvendigul, gimana nih? Ya kan manusia lebih penting, anak kecil lebih penting. Hatta, itu sejarah ya. Tetapi dari segi kedalaman pemikiran, Hatta tidak dalam. Syahrir juga begitu menurut saya. Yang hebat pada Syahrir ya tempat lain, bukan pada dunia intelektual, ya pada diplomasi. Hatta juga begitu, yang hebat pada Hatta adalah kejujuran, keteguhan hati, simplicity of life, itu Hatta. Bukan kedalaman pemikiran. Teori tentang kooperasi itu kan teori yang sangat sempit. Jadi di tengah suasana intelektual seperti itu, ada intelektual penulis yang bagus yang punya bacaan luas, mampu melakukan distillation terhadap berbagai gagasan penting, buat peradaban Indonesia mahal, Andi, mahal. Bangsa kalau mau besar, mau bangga menjadi, ini kan surat kepercayaan gelanggang. Kita adalah putra putri dunia, pewaris dunia yang berbicara dengan bahasa kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Nah, kalau tidak luas pemikirannya, tidak membaca semua buku yang ada, itu dia akan jago bahasa tetapi tidak luas pemikirannya. Sama dengan Pak Hatta. Saya kagum dengan Hatta, tapi pikirannya sebagai pemikir itu, Tan Malaka sebagai pemikir menurut saya cetek. Menggabungkan ini dan itu yang gak jelas. Tetapi sebagai aktivis mereka kita kagumi. Tetapi sebagai pemikir mereka kurang luas. Nah sekarang kita harus membuat keluasan berpikir yang bagus. Jiwanya juga bagus dengan pengalaman yang terasa. Tapi juga bahasanya indah dan enak didengar. Kan kita mau kayak gitu. Nah Gunawan sudah memberi contoh. Walaupun kalau aktivisme kan juga ikut. Ya kan. Saya ingat tuh waktu Tempo di Bredel kemudian saya pulang penelitian tahun 96 ya. Dia pakai kopiah gaya Bung Karno sedikit, miring sedikit. Kemerdekaan Tempo. Saya senang melihat momen itu. Karena itu kan dekat dengan Istana Merdeka. Itu kan di Mahkamah Agung. Sampingnya kan Istana Merdeka itu kan. Kalau kita ingat sejarah Istana Merdeka. Bagaimana Soekarno setelah pengakuan kedaulatan. Pakai pecinya itu. Pidato di teras itu. Mbok-mbok tukang becak segala macam. Pertama kalinya merah putih sang dwi warna berkibar. Itu kan mengharukan. Dan itu cuma berjarak 200 meter dari tempat Gunawan Muhammad di tangga itu pakai teci miring-miring dikit. Nah bangsa itu kan harus punya gini-gini ya. Kalau mau besar. Bangsa Indonesia itu kan dengan keempat terbesar di dunia dengan seperti ini kan kita harus punya momen-momen penulis-penulis. Punya kekayaan imajinasi yang bisa mencapai kedalaman itu. Kan tidak ujuk-ujuk Inggris jadi negara demokrasi pertama, negara industri pertama. Tidak ujuk-ujuk Amerika besar dan bertahan 200 tahun. Jadi kalau menurut Mas Celi itu salah satu kekuatan utama yang merupakan intisari dari Mas Gun sendiri itu adalah ide-ide tentang kebebasan ya Mas. Yang paling kuat yang memang kebebasan, solidaritas sosial. Solidaritas sosial. Humanity, simple humanity. Yeah. Ada kata-kata Mas Gun yang saya ingat tuh bahwa ya bolehlah kita berteori revolusi segala macam, tapi jangan pernah lupa. Ini kan kata-kata yang Churchill juga, kata-kata Edward Gibbon juga. Menikmati keindahan sekuntum bunga mawar. Nah itu kan humanity. Itu manusia yang lengkap. Jadi dan kita kan mau membuat masyarakat. Nah ini kan kita sampai pada di mana Gunawan bicara soal demokrasi kan atau ikut. Politik itu perlu, walaupun tidak mau terlalu banyak dalam politik, tetap karena politik kan ada bagian namanya manusia kan, ada pentingan ada.
Tetapi kan untuk menciptakan manusia yang mampu seperti itu, kan dibutuhkan sebuah sistem kemasyarakatan. Di mana selalu ada politik memainkan peran. Kalau 5 orang berkumpul, barangkali belum perlu organisasi. Tapi kalau 100 orang berkumpul, 1 juta orang berkumpul, 200 juta orang berkumpul, selalu harus ada organisasi. Dan namanya organisasi harus ada pemimpinnya. Harus ada yang memutuskan sesuatu. Oligarki is not, bukan dalam pengertian selalu ada politik, selalu ada kekuasaan, selalu ada orang yang memimpin. Tetapi kalau pemimpinnya bagus, kekuasaannya bagus, maka sistem yang ada bisa mengatur masyarakat, menghasilkan bukan hanya tadi kemajuan materialnya, tetapi jiwanya yang kuat. Orang-orang yang pandai, luas wawasannya, solidaritasnya tinggi terhadap sesama yang lain. Tapi juga di tengah kompleksitas kehidupan, mampu menghargai sekuntum bunga mawar. Mampu menghargai kata-kata, batu semua. Oke? Ya. Kembali ke Mas Gun ya, kalau misalnya kita baca tulisan-tulisan Mas Gun ya dari tentang para pemikir atau para pendiri bangsa ya, tentang Syahrir, tentang Hatta dan lain sebagainya. Mas Gun banyak membahas bagaimana para pendiri bangsa ini juga bergulat dengan ide-ide yang memang tumbuh pada masa itu, yaitu Marxisme gitu ya. Dan tentang Marx sendiri Mas Gun ini berkali-kali membahas dalam berbagai tulisannya. Nah, ini kembali ke soal Marxisme yang difahami oleh Mas Gun ini, Marx yang mana ya? Marx muda ini pertanyaan atau bagus. Pertanyaan ini bagus karena satu fakta. Bahwa hampir semua pemimpin bangsa kita tumbuh dalam tradisi Marxisme. Selain nasionalisme, agama. Makanya kan Bung Karno nulis tuh. Nasionalisme, komunisme, agama. Tradisi intelektual kita selain nasionalis, selain agamis, Marxis. Oke, semua. Nggak ada yang baca John Locke. Oke, nggak ada yang baca Voltaire. Baca tapi nggak penting. Mereka nggak penting. Nggak ada yang baca David Hume. Mana ada kutipan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, David Hume. Nggak ada kan? Kalau Trotsky banyak. Nah, tetapi itu penting. Ya, ini kan sejarah. Ini sejarah. Marxisme itu bisa membuat orang kreatif tapi juga bisa mengungkung. Pandangannya kan pada dasarnya kan itu. Konsekuensinya kalau kita ikutin terus kan pada totalitarianisme. Nah, ini teori panjang. Tapi Gunawan pasti ikut dalam tradisi itu. Membaca itu. Tapi dia berhasil keluar dari situ. Saya pernah nanya, Mas, waktu saya penelitian kan nulis bagian dari inilah. Kan Arif temannya dekat Arif Budiman kan tidak berhasil keluar dari tradisi itu. Dia malah bukan Marxis tapi masuk Marxisme nggak bisa keluar. Dia akan menjadi Arif yang lebih besar. Kalau dari tradisi liberal quote and quote sebagai seniman dan penyair masuk ke keluar. Baru menulis lebih bagus. Tapi Arif masuk dan berputar-putar di situ. Malah jadi Marxis akademis. Karena itu kasihan. Dalam pengertian pikirannya ditutup. Pun tulisannya tak bagus. Arif Budiman kan. Gunawan berbeda. Dia belajar. Dia mampu keluar dari situ. Bahkan terakhir dia bilang, saya dulu pengagum revolusi Mao Zedong. Juga mungkin bisa pernah mengagumi Kuba kan. Sekolah, pendidikan, rumah sakit. Bahkan juga pengagum Mahbub ul Haq dari Pakistan ya. Tetapi kan Gunawan kan tidak pernah menjadi ideolog dan teoretisi sosial. Kalau dasarnya Marxisme kan kalau banyak orang berdebat bang bong nggak ngerti. Kalau baca Marxisme fundamentalnya adalah pemilikan pribadi. Tidak ada pengertian tentang Marxisme yang bisa dibangun kalau nggak mengerti bahwa menurut Marx masyarakat itu hanya bisa maju kalau pemilikan pribadi dihilangkan. Penindasan itu datangnya karena pemilikan. Kan sejarah ada tahap-tahapannya, tapi pada saat dia menjadi industrial, kapitalis, pemilikan ini menjadi masif dan merusak semuanya. Karena itu harus dihilangkan. Itulah komunisme. Nggak ada pemilikan pribadi. Nah, orang yang percaya kayak gini, menurut saya orang sakit. Kalau sudah melihat kehidupan ya, melihat kehidupan. Saya tentu saja karena anti Marxisme jadi ngomongnya sesimpel ini. Tapi buat saya pemikiran yang kompleks harus didistil. Distillationnya ya ke situ. Nah, Gunawan bisa distil itu. Aspek apa dari Marx yang diambil oleh Mas Gun? Spiritnya ya, Solidaritas sosial. Solidaritas sosialnya tadi ya. Kenapa Bung Karno suka pada
Marxisme. Kenapa Bung Hatta suka pada Marxisme? Kenapa Syahrir suka pada Marxisme? Marxisme memberikan kerangka, menurut saya walaupun keliru, untuk mengerti kenapa Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Oh, karena kapitalisme. Selesai. Oke? Padahal penjajahan kita kan bukan soal kapitalisme. Ya. Penjajahan itu jauh sebelum kita saling menjajah, bangsa lain saling menjajah. Penjajahan, penaklukan itu adalah interaksi inherent setiap kelompok sepanjang sejarah. Tidak ada kaitannya dengan kapitalisme. Kapitalisme memberi dia sebuah corak tertentu. Ya. Dan belum tentu juga karena kapitalisme kita dijajah. Tetapi itu kan jawaban yang simpel bagi orang-orang yang belum banyak membaca. Kita hargai kan, itu kan memberi spirit pada nasionalisme. Nggak apa-apa salah, tetapi kita lahir satu paham kebangsaan yang kuat. Baru sekarang kita bilang, kita tinjau dong dengan lebih seksama. Nah, orang seperti Gunawan sejak awal sudah agak penuh keraguan. Benar gak sih ini kok? Buktinya di Soviet totaliter. Di mana? Di Kamboja, di Vietnam kayak gitu. Kuba kayak gitu. Ada simpati pada solidaritas yang kuat. Tetapi ada keraguan bahwa yang the actually existing communism atau Marxism atau sosialisme itu kayak gitu. Kok bisa kita bersimpati atau ikut mendukung sistem itu? Nah, itu kan pertanyaan yang bagus. Dan ini kan kita tidak minta pada seorang Gunawan, ayo dong teorimu apa yang baru, yang anti Marxisme? No, jangan minta itu pada seorang Gunawan. Minta cara pandang, minta persepsi, attitude, minta distillation of life. Kira-kira seperti apa kalau kita pakai itu untuk melihat pemikiran Marxisme. Dulu kan ada polemik, Ade Budiman, Dawam Raharjo, Pak Kayam soal kapitalisme, ketergantungan. Nah, ya jangan minta dari Gunawan sebuah kolom teori baru tentang ketergantungan atau kapitalisme kan. Tetapi kan bagaimana dia melihat kekayaan kehidupan yang tidak bisa hanya diwakili oleh satu pandangan. Dan jangan lupa juga Mas Gun adalah seorang perumus dari manifest kebudayaan ya. Kelompok yang sebetulnya juga menentang orang-orang yang menginginkan agar dunia kesenian atau kesusastraan tadi dikendalikan oleh politik dalam hal ini yang lebih mendasari ide tentang realisme sosialis ya. Nah, Mas Celi, ini kita akan masuk ke aspek yang lebih. Saya nggak tahu apa ada hubungannya dengan pengalaman hidup Mas Gun ya kan. Dia kecilnya juga kan ayahnya kan sempat dibuang ke Bovendigul. Iya betul. Dan saya beruntung bisa ke Bovendigul ikut bawa Mas Gun. Saya 2 kali ke Bovendigul. Satu terakhir dengan Mas Gun. Ayo ikut gak ya? Gak ikut ya. Dan ya dia terharu melihat Bovendigul kan sebagai situs sejarah kan dia. Nah terakhir saya ingat Mas Gun itu pernah menangis pada saat kita ke Ambarawa, makam Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah ini yang paling lama di pembuangan itu di Banda Neira itu Dr. Cipto Mangunkusumo. Itu 12 tahun. Total pembuangan Bung Karno kan 8 tahun. Syahrir Hatta kan kurang lebih 6 tahun. Cipto 12 tahun. Dan dia salah satu orang yang dikagumi oleh Gunawan Muhammad. Waktu kita ke Ambarawa makam Cipto Mangunkusumo kan proses kampanye ya demokrasi kan, merayakan ikut dalam demokrasi. Nemani Pak Budiono cawapres waktu itu. Kemudian kita tim bersiarah lah ke makam beliau. Cipto kalau nggak salah meninggal di Makassar tapi dimakamkan di Ambarawa. Gunawan memberi semacam pidato singkat. Terhadap Cipto saya lihat ya ini nggak banyak orang ya. Kemudian saya lihat begitu di ujung dari pidato singkatnya itu dia bergetar terus kemudian air matanya basah. Nah, saya sadar tuh. Oke, saya mulai lebih mengerti. Kan kita sejak kelas 3 SMA kan baca jalan pinggir tuh. Tapi kan melihat momen-momen seperti itu kan ini sejarah dirinya menyatu dalam ini. Jadi perspektif terhadap
seseorang itu kan jadi lebih lengkap dengan melihat beberapa momen yang oh kayak gini, oh kayak gini gitu. Dan Iya. itu pasti adalah perjalanan hidup dengan pemikiran itu kan bukan dua hal yang terpisah. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke aspek yang lebih kontemporer ya. Dalam artian Mas Gun ini beberapa waktu terakhir itu merespon munculnya aspirasi-aspirasi yang menginginkan Indonesia lebih diatur oleh prinsip-prinsip agama dengan cara menghidupkan kembali Pancasila ya. Jadi Mas Gun ini aktif mengkampanyekan apa yang disebut sebagai menghidupkan kembali Pancasila sebagai satu bahasa persatuan bersama. Ini saya ingin kutip, ini ada teksnya Mas Gun yang saya pikir bagus sekali menggambarkan kenapa hari ini Indonesia itu sangat membutuhkan Pancasila. Jadi Mas Gun bilang katanya, bentar ya, kita membutuhkan Pancasila kembali karena kita seakan-akan telah kehilangan bahasa untuk menangkis 100 tahun kekerasan yang tersirat dalam sikap sewenang-wenang yang juga pongah. Sikap mereka yang merasa mewakili Tuhan. Meskipun tidak jelas dari mana dan bagaimana mandat itu datang ke tangan mereka. Nah, Mas Celi mungkin bisa melihat atau merefleksikan Itu kembali. vintage Gunawan. Ya, bagaimana Mas Celi melihat upaya Mas Gun menghidupkan kembali Pancasila dalam konteks kebangsaan kita hari ini? Apakah ini sebuah ajakan yang cukup mendapat sambutan? Bagus. Dan saya lihat bagus sekali caranya. Artinya itu kan bahasa yang sangat bagus dan ini. Selalu kan Mas Gun untuk gitu kan kembali ke konsep dasarnya, kembali menjadikan Soekarno sebagai satu contoh untuk mengelaborasi lagi gitu. Apa sih dan bagaimana kita melihat kebersamaan kita dalam satu payung besar namanya Pancasila atau negara kebangsaan di mana instrumen pengaturnya itu namanya Pancasila gitu. Itu bagus loh, saya ingat dalam diskusi di sini Salihara tentang Mas Gun, Pancasila ya. dia bertanya, sejak kapan sebenarnya Islam itu menjadi satu kenyataan di mana kaum pejuang kemerdekaan mempersepsikan antara Islam dan kebangsaan itu dua kekuatan yang bertolak belakang atau bukan bertolak belakang, tetapi menyatukannya harus itu yang bukan sesuatu yang gabung begitu saja dengan smooth. Itu pertanyaan Mas Gun yang itu sifatnya historis. Tapi betul bahwa pada saat tahun 45 Soekarno berdiri dan berpidato, dia sebagai politisi yang mencoba merangkul Islam kebangsaan dalam satu platform kebangsaan menjadi Indonesia. Ya. Soekarno waktu di pembuangan kan ini saya pernah nulis ada dua Soekarno saya kalau Mas Gun kan Soekarnonya dua, Soekarno tua, Soekarno muda. Kalau saya ada dua Soekarno saya. Soekarno 1 Juni yang tadi politisi 44 tahun yang mengatakan Islam dan non-Islam harus nyatu. Itu Soekarno yang matang. Dia nggak peduli lagi apa kekurangan dan kelebihan Islam. Yang dia lakukan adalah kita terima kenyataan Islam sebagai sebuah kekuatan sosial dan politik dan kita gabungkan. Itulah negara kebangsaan, itulah Pancasila. Itu Soekarno matang, politisi. Tapi Soekarno di tahun 30-an dalam pembuangan, Soekarno muda, Soekarno in exile, berbeda. Dia bilang Islam harus berubah. Islam sudah dipenjara 1000 tahun. Sejak selesainya the golden age of Islam tahun 800 zaman di Baghdad. Islam dipenjara oleh tahayul. Islam dipenjara oleh pandangan yang keliru tentang ilmu dan masa depan. Islam harus keluar dari situ merebut kemajuan. Maksudnya kan menjadi modern. Itu Soekarno yang muda dalam pembuangan. Nah, Soekarno yang Pancasila adalah Soekarno politisi. Soekarno tahun 30, Soekarno intelektual dalam pembuangan yang muda yang memberontak terhadap kebekuan berpikir Islam. Itu dua Soekarno saya tuh. Kalau Soekarno setelah itu saya udah agak malas juga ngikutin terlalu. Tetapi intinya adalah Gunawan bisa melihat dan mengerti yang gini-ginian. Dan gak banyak penulis Indonesia yang sampai pada kedalaman itu. Nah ini mumpung kita bahas masuk ke soal Islam ya. Kita tahu bahwa majalah Tempo pada masa dipimpin oleh Mas Gun ya, sejak masa dipimpin oleh Mas Gun itu memberikan perhatian yang besar kepada gagasan pembaruan Islam.
Itu sebabnya misalnya para Nulis tokoh Nurholis ya. seperti Nurholis Majid atau Gus Dur, Dawam Raharjo itu mendapatkan tempat khusus di majalah Tempo lewat kolom di mana mereka bisa mengekspresikan berbagai pandangan tentang pembaruan Islam. Jadi bagaimana Mas Celi melihat pandangan kebangsaan Mas Gun dalam konteks gerakan pembaruan Islam ini? Dalam artian dia memberikan apresiasi yang besar. Mas Gun juga menulis tentang Gus Dur, menulis tentang Cak Nur, berteman dengan mereka, berinteraksi dan kelihatan memberikan apresiasi yang besar terhadap upaya mereka mendamaikan pandangan-pandangan keislaman dengan Bagus. keindonesiaan Bagus. tadi gitu. Saya kira itu tradisi yang sangat bagus ya, mulai dari orang seperti Soekarno, bahkan sebelumnya kan Cokro barangkali ya. Iya. Apa namanya? Mereka menyadari bahwa Indonesia ini adalah tempat tanah air bersama yang terdiri dari beberapa kelompok, beberapa ini. Dan kalau kita melihat faktanya memang agama, teologi, religi itu penting. Suka apa enggak suka. Ini kan Bung Karno tahun 45 nih, Bung Karno tahun 44. Bukan lagi masalah apakah Islam terperangkap dalam pemikiran lama 1000 tahun. Bukan. Fakta adalah bahwa Islam bagian dari kenyataan Indonesia. Kita harus merumuskan sebuah jalan di mana mereka yang non-Islam bisa sama-sama bersama dengan teman-teman yang Islam menjadikan ini negara besar. Yang menuju pada kemerdekaan yang baik gitu. Nah, Gunawan dalam pengertian itu kan adalah anak kandung dari tradisi berpikir itu. Dengan caranya sendiri kan. Dia meneruskan tradisi itu dengan baik. Karena itu dia memuji Gus Dur. Karena itu dia memuji Nurholis. Bukan dia ikut berpikir Gus Dur dan Nurholis, bukan. Tapi dia mengapresiasi bahwa inilah jembatan-jembatan emas kita yang bisa menjadi kekuatan Indonesia di masa depan. Dan tentang Nurholis kan bagus dia nulis. Betul. Kalau soal itu saya lebih suka tulisannya tentang Nurholis. Tentang Cak Nur ya. Iya. Nah Mas Celi ini pasti, pertanyaan ini pasti saya tahu akan gak disukai oleh Mas Gun nih. Ini pertanyaannya adalah, kalau misalnya Mas Celi sebagai seorang political scientist melihat sosok Mas Gun ini ada dalam spektrum yang mana dalam pemikiran politik ekonomi? Kaum liberal. Kaum liberal. Alasannya Cuma kenapa dia Mas pasti Celi? gak mau. Jadi, saya sosialis gak liberal. Kenapa Mas Celi? Itu tadi karena fondasi dasarnya barangkali. Dia percaya pada kebebasan. Kebebasan tadi. Eksplisit atau implisit. Kalau saya bilang liberal kan saya nggak bicara liberal dalam pengertian program sosial ekonomi ya. Bicara tentang attitude, tentang life itself gitu. Yang melihat manusia sebagai berharga pada dirinya sendiri karena mereka manusia dan dasarnya adalah karena mereka bebas untuk tumbuh. Ini kan tulisan Kant tentang enlightenment. Apa itu? Ini kan kalau saya bilang liberal kan maksud saya itu. Orang yang berani berpikir, mau berpikir bagi dirinya itulah. Dan manusia bisa salah. Tapi itu kan proses pertumbuhan, perkembangan. Kalau tidak kenal salah, dia tidak mungkin jadi benar. Nah ini kan, it's a liberal attitude. Bukan socialist attitude. Kalau socialist attitude itu, ya kalau pakai mobil Kijang itu attitude sosialis gitu loh. Kayak Arif Budiman. Mobilnya tua banget, rusak banget, masih dipakai salah 3 bolak-balik. Itu karena dia nggak enak dengan mobil yang bagus. Itu ya sosialis attitude, tapi itu kan nggak penting sebenarnya. Itu kan gaya hidup aja. Tetapi pada tingkat filosofi saya kira dasarnya adalah persepsi hidup yang kaya, fondasinya kebebasan, orang tidak sempurna, ya. Dia tidak menerima kesempurnaan. Ini ciri khas orang liberal berpikir. Nah, saya nggak bilang liberal Amerika atau Inggris ya. Ini saya bicara soal David Hume, saya bicara soal Kant, saya bicara soal Voltaire yang menerima ketidaksempurnaan manusia. Justru karena itulah kita harus membuatkannya sistem yang baik, masyarakat yang baik, mempengaruhi yang baik, sehingga dari ketidaksempurnaan menjadi lebih baik. Iya. Kita menerima demokrasi bukan karena demokrasi sempurna atau paling baik, bukan. Tetapi dia dibanding alternatif yang ada, demokrasi yang lebih oke. Nah, Kan kayak gitu. Nah, Gunawan punya attitude itu. Dan bagi saya, itu nggak mungkin jadi sosialis. pasti liberal itu ya. Kalau sosialis kan kesempurnaan. Lu gila masyarakat terakhir, manusia baru. Semua pemimpin
komunis yang atau sosialis besar, tujuan pertama manusia baru. Program Lenin apa? Manusia baru. Program Stalin apa? Manusia baru. Program Mao apa? Manusia baru. Sama dengan Hitler. Warga negara baru Jerman yang murni. Nggak ada kemurnian bagi kita. Ya. Yang murni, ya karena orang kadang-kadang kaum pendeta pun nggak murni. Mau cari di mana kemurnian? Nah ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas Yeli ya. Kita tahu Satu, boleh nggak ngomong soal pendek dan panjangnya tulisan? boleh, silakan. Kan format kreatif dia kan pendek-pendek. Iya. Kalau ada kan penulis yang 6 jilid, Iya. 4 jilid. Nah, sebenarnya nulis pendek jauh lebih susah dibanding nulis panjang. Jadi yang contoh terkenal dalam ungkapan soal ini adalah Pascal. Jadi Pascal menulis panjang kepada temannya, panjang banget. Dan dia minta maaf. Maaf, saya menulis begitu panjang, menyita waktu Anda. Saya tidak punya cukup waktu untuk menulis pendek. Anda nangkep gak ironinya? Iya. Menulis pendek itu jauh lebih Panjang. membutuhkan waktu panjang di kepala saya karena saya harus distillation. Hal yang kompleks menjadi sederhana. Nah itu pembelaan kepada tulisan pendek ya. Buku politik terbaik kan nggak ada 100 halaman. Dan 500 tahun masih dibaca. Il Principe, sang penguasa, Machiavelli. Baca buku yang tebal, tapi orangnya sudah gak baca. Buku Machiavelli orang masih baca. Ya tentu saja banyak buku tebal yang bagus yang harus dibaca. Tapi kan perbedaan format kreatif panjang dan pendek itu is not substantive differences. Memikirkan, menyarikan gagasan-gagasan tadi menjadi satu tulisan pendek itu lebih menantang ya. Jadi, nah ini mungkin bagian terakhir Mas Yeli ya. Mas Gun ini kita kenal sebagai orang yang terus memperbarui dirinya ya. Punya kemampuan memperbarui Bagus. diri yang sangat kuat ya. Jadi kita lihat Mas Gun ini misalnya dia tidak sungkan untuk selalu berada dekat dan belajar dari orang-orang muda. Dan kemudian menggunakan medium-medium yang baru juga. Kita lihat misalnya Mas Gun ini termasuk, bayangkan ini generasi yang sejak tahun 60-an ini sudah ada di dalam kancah sosial politik. Tahun 2020-2021 masih aktif main Twitter gitu loh. Dan punya pengaruh besar dengan medium baru ini. Itu Ini tipikal, luar biasa. Tipikal manusia renaissance. Tipikal manusia pencerahan. Apa itu? Kemampuan Mau belajar terus. kemampuan belajar ya, menyerap. Karena itu tadi. menerima hidup sebagai ketidaksempurnaan. Tidak selesai. Iya kan? Hidup nggak pernah selesai. Nggak pernah sempurna. Nggak pernah berhenti. Dia nggak bisa titik. Jadi dia mencari, belajar, bergaul. Nah, itu bagus dan tipikal. Artinya manusia universal. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, kan kita mau bagaimana Gunawan menjadi contoh bagi banyak orang yang lain untuk seperti itu. Tidak semua orang bisa seperti Gunawan pasti. Tetapi kan ada aspek-aspek yang, ya seperti saya waktu mahasiswa dan generasi saya kan ada yang suka bahasanya. Jadi bahasa Indonesia lebih bagus. Ada yang suka skeptisismenya. Ada yang suka puisi-puisinya, oke. Ini kan jendela yang terbuka. Karena bisa masuk, ambil apa saja. Tetapi, ya kita bersyukurlah Mas Gun masih punya semangat, energi. Dan saya ramalkan masih 20 tahun lagi dia akan berkarya. Amin. 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 Jadi kita ngomong 100 tahun Gunawan 100 Muhammad. tahun. Asik. Ya, jadi ini Kalau boleh beramal ya. Saya biasanya meramalan itu benar loh. kita aminkan itu Kecuali harus. ramalan politik. Kecuali ramalan politik. Jadi ini memang sangat istimewa ya. Jadi Mas Gun adalah orang yang punya minat yang begitu luas, bacaannya begitu luas, membaca bidang seni, bidang politik, sosial, filsafat dan lain sebagainya. Tapi juga selalu memperbarui diri dengan gagasan-gagasan baru, tidak canggung untuk berdialog dengan anak-anak muda yang lebih mungkin kalau bagi yang senior-senior ngelihatnya ini wah masih mentah banget gitu ya, tapi Mas Gun itu tanpa ragu datang ke mereka, belajar, bicara dan sebagainya. Ini yang mungkin membuat Mas Gun itu terus terasa segar ya. Dan sehat. Orang yang menggunakan organ manusia ini yang paling menggunakan energi adalah otak. Ya. Dan kalau berpikir melukit menulis
itu kan menggunakan otak. Dan kalau organ otak bekerja dengan baik, orang jadi awet muda dan kuat terus. Karena itu saya bilang tadi, jangan heran nanti kalau 100 tahun Gunawan. Terima kasih Mas Baik, Celi. Adi, terima kasih. Mas Rizal Malarangeng, seorang political scientist. Terima kasih, ini adalah program membaca 80 tahun Gunawan Muhammad, membaca ide-ide kebangsaan, konteksnya adalah itu. Ini merupakan program kerjasama antara komunitas hutan kayu yang didukung oleh komunitas Salihara dan juga Freedom Institute. Saya Andi Budiman mengucapkan terima kasih. Kita masih berharap Mas Gun terus berkarya, melukis, membuat puisi, menulis dan lain sebagainya. Kita berdoa agar beliau selalu sehat, selalu memberikan kontribusi terbaik dan kita bisa belajar banyak dari sosok Gunawan Muhammad. Selamat ulang tahun Mas Gun, sehat, sehat, sehat. Sehat terus, muda terus, berkarya terus. Pada keramik tanpa nama itu, kulihat kembali wajahmu. Mataku belum tolong ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak datang dan kita membikinnya abadi.